Kesimpulannya musik sama seperti kalam, macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Baik apa tak baik? Halal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Baik apa tak baik? Baik. Jadi ustaz-ustaz yang tak mau nyanyi itu suaranya tak bagus. Perempuan-perempuan menyanyi di kamar Nabi. Jariyatani tughanniyani. Datang Umar Abu Bakar marah. Kenapa itu menyanyi kata Abu Bakar? Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka menyanyi. Mana ada orang menyanyi tak pakai irama? Mana menyanyi tak pakai irama? Salatlah, salatlah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya pernah dengar hadis, jika di rumah tidak ada anak-anak perempuan, maka rumah itu akan dibakar karena anak laki-laki dewasa yang tak sholat berjamaah. Itu hadisnya sahih. Sahih. La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka yang tak sholat berjamaah. Apa hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Apa wajib hukumnya laki dewasa sholat berjamaah ke masjid? Mazhab Hambali wajib. Makanya Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allah. Haji. Tak boleh lagi belanja. Tutup. Berapa banyak jamaah haji kita terkunci dalam grup. Begitu selesai orang sholat, balik nanteng ceret kuning. Ini mana? Ini sembahyang. Kamu bisa buat ceret. Nanti belanja tadi. Kamar baru salat. Mazhab Hambali wajib salat berjamaah. Wajib. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki salat berjamaah sunnat muakkad. Mazhab Syafi'i salat berjamaah fardu kifayah. Itulah mengapa masjid-masjid kosong. Kau tak ke masjid, fardu kifayah. Makanya di masjid tuh satu orang aja diangkat orang tuh. Kampung tuh satu orang aja diangkat orang tuh. Dia imam, dia muazin, dia makmum, dia bilal, dia khotib, dia membersihkan WC, dia menyapu, dia menyusun, dia menghidupkan mic. Nah, tanya, bapak tak ke masjid? Udah selesai fardu kifayah sekarang. Kita kirim aja duit itu dah. Celako. Orang yang tak ke masjid hatinya tertutup. Sebagaimana dia menutup pintu rumahnya tak ke masjid, begitulah Allah menutup hatinya. Jangan sampai tak ke masjid. Ini musola apa Ustaz? Musola ini sama dengan masjid. Masuk musola tetap sholat tahiyatul masjid. Karena makna masjid itu ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Ini masjid nih, tapi tak ada Jumat. Ini masjid saja, nggak pakai jami'. Tapi udah umum istilah tempat kita surau, langgar, musola. Ya rapopo. Di Melayu, di Minangkabau namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Saya disekolahkan orang tua dengan duit haram. Tapi dia sekolahkan sekolah agama. Apa hukumnya Pak Ustaz? Orang tua antum tuh tak usah antum urus-urus. Disekolahkannya antum pakai duit jual babi,
pakai duit prostitusi. Dia mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan 2 tahun, itu udah tak tertebus-tebus. Doakan saya supaya diampunkan Allah dosa. Akan datang, kalau dia masih hidup, berdoa supaya antum punya duit. Ustadz dulu ada tak cita-cita mau jadi ustadz, mau jadi itu, mau diundang ke sana? Tak pernah. Tak pernah terpikir sama saya. Cita-cita saya simple aja. Aku mesti kuliah, habis kuliah aku mau ikut CPNS jadi dosen, nanti aku dapat gaji, mau kusenangkan orang tua. Tak banyak cita-citanya. Paling simple cita-cita. Aku mesti kuliah, karena kalau kuliah nanti aku dapat ijazah, habis itu nanti aku ikut CPNS, habis itu nanti aku jadi dosen, dan dapat gaji, kusenangkan orang tua. Rupanya betul. Pas macam yang saya mintakan. Lulus kuliah, ikut CPNS, dapat gaji, 11 tahun serumah dengan emak. Habis itu meninggal ya, saya pun berhenti PNS. Pas macam yang diinginkan. Jadi antum tak usah cita macam-macam. Antum cita-citanya ingin serius, bekerja, dapat duit, membahagiakan orang tua, lebihnya Jadi yang saya terima hari ini, bonus lebih yang dari saya pikirkan. Kalau antum cita-citanya itu ini, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau antum cita-citanya membahagiakan orang tua, antum dapat lebih dari yang antum pikirkan. Percaya? Alhamdulillah. Tak percaya? Rasakan sendiri. Bagaimana hukumnya orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram? Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma, pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 ini sepakat. Yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulus sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Oh, mak, kenapa kau meninggal, mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang itu diazab? Bininya menangis. Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa. Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya, semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Ada grupnya. Lalu sebelum si bapak ini tadi mati, dibilangnya sama bininya,
Oh my darling, nanti kalau abang mati, biar ditengok orang nih abang hebat, tolong kau undang grup nangis ya. Maka datanglah grup tadi karena diundang. Maka keluarlah ucapan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Paham? Tak sesederhana itu memahami hukum. Orang belajar di pondok 6 tahun. Belajar nahu dari mulai bawah. Matan al-Ajrumiyah. Baca Mukhtasar Jiddan. Baca lagi naik ke atas. Al-Imriti. Naik lagi ke atas. Baru baca Ibnu Malik. Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil. Baca Alfiyah Ibnu Malik. Baca syarah. Baru bisa baca kitab. Kitab paling kecil dulu fikih namanya Matan Takrib. Dari Matan Takrib baru naik Fathul Qorib. Atam Fathul Qorib baru naik Fathul Mu'in. Habis itu I'anatul Talibin. Baru naik lagi ke atas kitab paling besar Mahalli. Habis itu baru kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itu baru satu mazhab Syafi'i. Baca Nabi. Baru bisa ngomong hukum. Ini baru mengaji sekali langsung. Menurut hadis. Hadis mana guys? Itu namanya pendangkalan Islam. Anda mau antum ngaji. Ngaji Riyadhus Shalihin sama anak. Tapi kalau ngaji usul fikih sama Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Antum datang ke Ustaz Mawardi, adik-adik mahasiswa yang serius, minta sama dia ngaji usul fikih. Ini kok bisa jadi haram? Ini kok bisa jadi makruh? Ini kok bisa mazhab ini ngatakan wajib, ini mazhab ini kurban? Kok bisa kurban itu kata Imam Hanafi wajib? Kata Syafi'i kok sunat muakkad? Ngajinya itu di mana? Ilmu yang melahirkan hukum itu di mana? Usul fikih. Yang ahli usul fikih di Indonesia nih S1, S2, S3, 13 tahun di Madinah, Ustaz Mawardi. Antum minta izin sama dia, rekam ceramah dia. Habis itu kemudian antum masukkan ke yang bisa mentranskrip. Karena ada program. Semua di ceramah itu kan bisa jadi transkrip tulisan. Antum edit, datang sama dia. Ayatnya itu ayatnya, riwayat hadisnya, kitabnya, buat footnote-nya. Jangan sampai dia meninggal tak ada kitab. Dia ceramah ke sana kemari. Dia tak buat tim. Meninggal Ustaz Mawardi itu meninggal satu perpustakaan besar di Riau. Khusus bidang usul fikih. Supaya jangan pemiskinan. Cara satu hadis udah keluar satu hukum. Mana bisa? Tak sesederhana itu. Yang baru meninggal namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ikatan Ulama Dunia, dia ketuanya. Dia menulis kitab namanya Fiqhul Musiqa wal Aghani. Tinggal pula handphone. Kalau ada bisa tulis. Fikih musik. Dibahasnya semuanya. Ayat, hadis, Quran, ijma'. Saya hanya sampai pada kesimpulan saja. Kesimpulannya musik sama seperti kalam. Macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Baik apa tak baik? Halal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Baik apa tak baik? Baik. Jadi ustaz-ustaz yang tak mau nyanyi itu suaranya tak bagus. Perempuan-perempuan menyanyi di kamar Nabi. Jariyatani tughanniyani. Datang Umar Abu Bakar marah. Kenapa itu menyanyi kata Abu Bakar? Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka menyanyi. Mana ada orang menyanyi tak pakai irama? Mana menyanyi tak pakai irama? Salatlah, salatlah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Baik apa tak baik?
Tapi kalau lagunya Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Kucing Garong, Terlalu Sulit, siapa koordinator grup kajian? Yang punya bakat-bakat nasyid, kumpulkan buat nasyid. Buat nasyid, hadrah, latihan. Nanti minta latih sama Ustadz pimpinan Imam Masjid Al-Falah. Ustadz apa? Nasution itu, Yazid Nasution. Minta latih sama dia. 10 orang, berapa orang yang punya bakat. Ada tuh bakat darah-darah seni itu, bisa dia begendang, bisa dia nasyid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu lagu. Lagu kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin. Lagu ketiga, salatullah salamullah. Lagu keempat, macam-macam lagu. Kalau bisa 10 lagu. Jadi setiap ngaji 10 menit selingan, 10 menit selingan, 10 menit selingan. Ngaji dengan Habaib itu begitu. Saya tanya Habib di Kucing Sarawak, kenapa setiap 10 menit kita belagu, membuka hati, mengusir setan? Orang yang menyanyi itu namanya munsyid. Kalau ungkapan-ungkapan ditulis dalam bentuk puisi yang indah, namanya syair. Orang Arab menyebutnya syair. Kita menyebutnya syair. Kalau terdiri dari 7 bait, 7 bait, 7 bait, namanya qasidah. Apa namanya? Qasidah. Kalau membacanya dilantunkan pakai irama, namanya nasyid. Paham? Jadi kalau ditanya orang, apa beda syair, qasidah, dan nasyid? Kalau kata-kata indah, cantik, syair. Kalau terdiri dari 7 bait, 7 bait, qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama yang indah, nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Jangan nanti antum ditanya orang, nasyid itu apa? Itu mak-mak yang mukul gendang. Saya mau anak-anak muda ini punya grup nasyid yang menyanyi, namanya munsyid, pilih yang bagus suaranya. Supaya jangan lagi nanti Maulid Nabi Isra Mi'raj maju lama itu nyanyi. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di dalam masjid memukul gendang pakai bedak, bini orang ditonton laki orang. Tapi ibu tuh udah mau ngaji tuh, alhamdulillah. Maka saya kok tanya, Ustaz kami punya grup nasyid, lanjutkan. Tapi kalau bisa janganlah di depan laki orang, mukulnya mah di teras. Pas Maulid Nabi di teras. So, bismillah tawassalna billah la 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 la. Nah, itu tentang musik tadi. Apakah rambut yang berminyak akan membuat air berubah ketika berwudu, mandi janabah? Air yang antum siramkan itu air suci dan mensucikan. Waktu disiramkan pertama kali, niat dipasang itu di mana? Niat sholat sebelum, niat sholat di dalam takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. A, bar. Di dalam, itulah niat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam menjadi imam, jadi makmum. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Makanya di Makkah itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau mandi itu niatnya kapan? Waktu bismillah. Wudu, waktu menghidupkan air. Air yang dipakai berwudu itu air suci mensucikan.
Bisa berwudu pakai air tebu? Tak bisa. Pakai air kelapa? Tak bisa. Air mutlak, tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Ada tohir tapi tak mutahhir, tak mensucikan. Bahwa setelah air itu turun ke badan dia, kena sampo, itu setelah jatuh. Makanya air itu kalau bisa mengalir. Saya Pak Ustadz selalu di Sungai Siak, bagus. Air mengalir sungai. Saya pakai shower Pak Ustadz, bagus. Saya pakai gayung Pak Ustadz. Airnya yang air yang kau cedok itu kan suci mensucikan. Yang tak boleh itu kau campur dulu sampo itu ke dalam. Udah campur apa lu masuk karena dia tidak tohir. Jelas? Sahkah salat orang yang memakai parfum beralkohol? Kalau ini anggur itu di Arab murah, 2 pon sekilo. Tanya Ustaz Budi. 1 pon itu 2.500 zaman saya. 2 pon berarti anggur sekilo 5.000. Di sini 70.000. Makanya menengok anggur itu meniti mata. 5.000 anggur itu sekilo musim panas. Saking banyaknya anggur tadi busuk, dipijak-pijak. Ada acara namanya memijak anggur busuk. Dipijak rame-rame, ada pestanya, pesta anggur. Lalu disaring, dimasukkan ke botol. Setelah seminggu berbuih, nama prosesnya fermentasi. Maka muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Zat alkohol yang ada terkandung dalam air anggur itu apakah najis? Ikhtilaf ulama. Yang mengatakan najis, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Arti rijsun? Najis. Kata dia alkohol najis. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kena alkohol ganti najis. Inilah dalilnya. Yang mengatakan tidak najis ulama Azhar. Namanya Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Kata dia tak najis. Tapi jelas disebut situ najis. Najis di situ maksudnya najis maknawi. Bukan najis aini. Kalau najis aini, bendanya najis. Kalau najis maknawi, secara maknawi dia najis. Antum benci sama orang. Najis kau. Apakah dia jadi babi? Tidak. Paham? Kata Syekh Atiyah Saqar, itu katanya najis maknawi, bukan aini. Dalil yang kedua, ketika turun ayat haram khamar, sahabat Nabi yang ada di Madinah menumpahkan khamarnya ke jalan-jalan. Dan mereka waktu itu belum pakai sendal. Mereka menginjak pasir bekas khamar itu masuk ke dalam masjid dan tidak cuci kaki. Kalau najis pasti dia berwudu lagi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak khamar. Khamar itu tidak najis. Itu dalil yang mengatakan khamar tidak najis. Kalau antum meyakini alkohol itu najis, saya hormati. Antum memegang pendapat ulama. Kalau antum mengatakan saya setuju dengan pendapat Syekh Atiyah Saqar bahwa alkohol tidak najis, antum juga tidak salah. Solusinya Pak Ustadz? Kemarin ada yang mengasih saya parfum. Kata dia, ini tidak dari alkohol. Tapi dari, pas saya pakai, dingin. Dari apa? Dari cairan tebu. Jadi tebu itu ada satu unsur yang bisa dipakai untuk parfum. Kayu gaharu itu, kalau ini batang kayu. Di dalam batang kayu itu ada lagi kayu hitam. Itu dulu di Riau ini banyak. Biji mata saya ini sempat menengok. Dipotong-potong, dicincang-cincang itu dulu. Sekarang tak ada lagi. Jadi kebun sawit semuanya sudah habis. Saya simpan di rumah saya kayu gaharu. Supaya anak cucu saya nanti kalau bertanya, mana gaharu itu ya? Nih ya. Dikasih orang Kalimantan Utara. Dari Malinau. Segini tingginya. Pas saya tanya yang punya hotel, berapa kira-kira harganya nih Pak? 50 juta. Tak saya bakar, saya simpan. Nah kalau dibakar habis. Yang saya bakar yang kecil-kecil aja.
Jadi dia itu kayu garu itu kalau disuling keluar menetes minyaknya. Satu botolnya itu 20 juta. Yang tidak bercampur apa-apa. Itu kalau dikasihkan ke kawan, menetes air mata kita. Asal diambilnya banyak sedikit. Nah, diambil kayu minyak gaharu tadi agak beberapa tetes, dimasukkan ke botol, dicampur dengan alkohol. Alkohol itu fungsinya untuk menambah semerbak. Campuran. Cairan yang lainnya itu cairannya itu apa? Itulah dia yang tumbuh banyak di tanah Aceh, serai wangi. Bukan serai yang dipakai untuk gulai. Macam serai itu juga. Saya dulu dikasih orang Aceh satu jerigen serai itu, campuran parfum. Biang namanya, biang parfum yang asli tadi, dicampur dengan minyak serai tadi, dicampur dengan alkohol, itulah dia jadi. Jadi kalau antum pakai itu, antum sholat, antum tidak najis menurut pendapat kedua. Terserah antum mau pakai pendapat. Yang tak bisa, yang tak boleh itu antum paksakan pendapat ini ke sini, itu tak boleh. Paham? Mohon penjelasan tentang riba qard. Intuk ridullah qardan hasanan. Kalau kamu memberikan pinjaman, maka yudha'ifahu, Allah akan melipat gandakannya pahalanya. Ustadz, pinjam saya duit 1 juta Pak Ustadz. Ya, nanti kau bayar 1 November 1.100.000. Yang 100 itu riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Selamatkan diri dari riba. Jangan terjebak riba. Saya ke Pekanbaru, pulang kampung 2008 sampai sekarang tidak pernah meminjam duit. Karena Ustaz orang kaya, saya tak ada duit. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada saya terutang. Banyak orang menawari saya tak mau. Untuk apa kita disangka orang berduit? Terjebak pada riba. Ustadz Somad, ini kami kasih Ustadz 50 juta untuk DP. Belilah Ustadz mobil baru. Mobil Ustadz jelek sekali. Tidak. Lebih baik saya mobil buruk daripada mobil baru tapi saya berutang. Alhamdulillah, ini mobil buruk tak dipinjam orang. Mau dipinjam takut dia mogok. Cewek-cewek tak mau dekat. Tengoknya jelek kali mobil Ustadz. Tapi beda hidup kan beda prinsip. Ada orang mau hidupnya stylenya bagus, gaya. Keliling utang. Sama ini 1 juta, sama ini 500, sama ini. Saya pun kena. Ada dulu orang hebat. Mobilnya hebat, gayanya luar biasa, handphonenya 3 biji. Tak ada tulisan. Pakai duit ini, pakai duit ini, pakai duit. Duit saya pun kena. Tapi duit saya balik, duit orang itu tak ada yang balik. Gimana cara Ustadz bisa balik? Jumpa direktorat. Kapan kau bayar? Nanti. Kapan kau bayar? Orangnya lebih tegap dari itu. Saya sendiri. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kampak kepala kau. Senin sore dibayar. Saya umumkan ke grup. Aku sudah dibayar. Oh, rame lah orang ini. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kapak kepala kau. Orang kalau kita lembek dipijaknya kepala kita. Betul? Kalau mau lembut bisa lembut. Kau bayar ya. Kalau tak bayar, ku cubit nanti. Kau lembut kali. Ginjal kau ku cubit. Kami ada beberapa orang, insya Allah tahun ini berangkat ke Al-Azhar Kairo. Jadi mohon doanya. Mendaftar ke Ustadz Al-Mabdina, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembinanya saya. Nanti dilepas, 1 orang dikasih, tahun lalu 2 juta. Tahun lalu 100 orang. Jadi 200 juta. Kami buat penggalangan dana. Saya ini dulu berangkat ke Mesir, membuat surat minta duit ke Basnas. Dipanggil Basnas lah almarhumah mak saya. Ibu datang ke Basnas. Datanglah ke Basnas, kantornya di An-Nur.
Waktu itu perlu duit berangkat 20 juta. Dikasih Basnas lah. 200.000. Saya sakit hati. Maka saya mengatakan ke Ustadz Al-Nob, adik-adik kita yang mau berangkat, kumpulkan semua. Setiap tahun. Ini udah tahun ketiga. Kasih duit. Duitnya dari mana? Kita buatkan iklan di Instagram. Iklan. Dapat 200. Kasih 2 juta seorang. Sisanya Ustadz, usahalah kalian pula. Carilah siapa orang kaya. Kalau bisa cari orang kaya, ada anak gadisnya, dia punya kebun sawit, dan dia sudah sakit-sakitan mau mati. Hari ini antum ketawa. Tapi nanti setelah pulang dari Mesir, baru antum ingat cakap saya ini. Supaya antum bisa buat pondok pesantren. Tanahnya itu antum selamatkan bapak itu, antum selamatkan anak gadisnya, antum selamatkan tanahnya. Saya menyampaikan ini karena saya dulu tidak melakukan itu, saya salah. Jadi apa yang tak terlaksana oleh saya sampaikan ke antum supaya antum bisa berbuat. Kami berangkat ke Mesir, pulang, berangkat tak dilepas, balik tak dijemput. Macam jelangkung. Maka adik-adik saya dilepas, diacarakan pelepasan. Dan pulangnya disambut. Ini ada yang mau pulang dari Bagan Benio, sambut. Magang 6 bulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Supaya dia tahu bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat pondok, bagaimana cara. Setelah 6 bulan dia magang, siap baru pulang kampung. Begitu saya kalau sakit hati. Sakit hati saya dulu diperlakukan tidak baik, saya balas. Adik-adik saya jangan mengalami macam saya. Lalu kemudian saya buat proposal ke bupati, minta bantuan. Jangankan dibantu, dibalas pun tidak. Tadi berganti musim berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Bupati, dulu dia bupati nih, ingat saya bilang. Dia mau ngundang, sekarang ini saya tak bisa. Carilah ustaz lain. Dulu anak-anak KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau membawa proposal. Apa kata dia? Kita tidak perlu dengan anak Timur Tengah. Sekarang buktinya perlu. Saya diundang, saya tak mau. Tapi adik-adik saya suruh. Kan begitu, kalau aku tidak. Nah, nanti kalau nampak aku mukanya lain cerita. Pendendam Ustaz. Kita tak dendam, ingat perlu. Kalau kita tak tahu kita lubang itu membuat kita jatuh, kita akan jatuh sekali lagi. Paham? Siapa Syekh Abdul Ghani Al-Kampani? Semua sanad-sanad tarekat Naqsyabandiyah ini bertemunya pada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail mengembangkan tarekat, yang ini Pasir Pangarayan. Yang ini mengembangkan tarekat lagi di Sorga. Tahu Sorga? Surau Gadiang. Rokan dulu. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail Mandeling, Halak Ita Sesudena. Syekh Ibrahim orang Melayu. Mereka bagi. Kalau yang Melayu sama kau Ibrahim. Kalau yang Mandeling sama aku. Mereka tak berkelahi. Bagi-bagi. Yang satu lagi orang Rokan Hulu. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Mbah Malik dipanggil. Mbah Malik punya murid namanya Habib Lutfi bin Yahya. Paham? Itu sanad Naqsyabandiyahnya. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Tak langsung. Dari muridnya ini sampai ke murid. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampani.
Al-Kampari artinya orang Kampar. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Itulah yang membuat pesantren Darussalam Batu Besue. Ketika pembuatan PLTA Kota Panjang pindah ke Kabul. Syekh Aidarus punya anak laki-laki namanya Buya Alaidin Atori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Saya pergi ke Aceh. Di Aceh ulama besar wali Allah namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Bersuluk 40 hari 40 malam di Surau di Kampar, di tempat sebelum Batu Besue, Batu Bersurat. Jadi beliau salah seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tarekat itu cara berzikir, metode cara berzikir. Saya mau nanti saya tenang cara berzikir ini macam mana Pak Ustadz? Antum pergi ke Kabul, jumpai Buya Alaidin, betalkin zikir, sanad antum bersambung nanti sampai ke Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai Abu Bakar Siddiq, sampai Nabi Muhammad SAW. Bersuluk paling tidak 10 hari. Suluk bahasa tarekatnya khalwah. Khalwah artinya bersunyi-sunyi. Putuskan handphone, 10 hari itu kerjanya hanya berzikir. Allah, 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 Allah. Ibarat antum beli laptop kosong, laptop ini mau di set up-kan antivirus, men-set up-kan zikir ke dalam jantung, supaya antum mudah ingat Allah. Karena kalau tidak mulutnya menyebut Allah subhanallah, tapi otaknya mengingat gaji 13. Simpelnya begitu. Ustadz, saya mau ikut tasawuf. Tengok dulu mursyidnya siapa. Kenapa saya arahkan ke Buya Alaidin? Dia alumni Azhar, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsabandi. Saya orang Medan Pak Ustadz, pergi ke Besilam, Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang ke-13 sekarang namanya Dr. Zikmal Fuad. Guru saya waktu di Darul Arafah. Doktor, dosen di Malaysia, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsabandi. Karena kalau mursyidnya tak jelas, guru kencing berlari, murid kencing maraton. Itulah kaji kita pada subuh ini. Jadi Bilal tadi setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus. Damaskus itu ibu kota negeri Syam. Datanglah Umar bin Khattab. Bilal, kau balik ya ke Madinah. Aku tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Karena kalau aku azan, habis itu sholat qabliyah, nanti pas mau qomat kan ku ketuk pintu. Pintu siapa mau ku ketuk? Dia tak ada lagi. Akhirnya Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan. Hasan punya adik namanya Sayyidinal Husain. Datanglah Husain menjumpai Bilal. Bilal, azanlah. Tak sanggup Bilal menolak. Kenapa tak sanggup? Karena wajah Husain itu mirip dengan wajah. Baliklah Bilal ke Madinah. Sampai di Madinah, azanlah Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heboh Madinah. Karena dulu kalau azannya seperti itu, imamnya apa kata mereka? Rasul hidup. Nabi Muhammad hidup. Karena kalau suara itu yang kedengaran, nanti imamnya. Tak sampai habis azan Bilal. Berhenti dia di tengah. Tak sanggup menyelesaikan azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Safwatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Barakat sholawat kepada Rasulullah, selamatkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat, tunaikanlah segala hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, sucikan kami dari silap salah dan dosa. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat,
naikkan derajat kemuliaan kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, sampaikan segala niat baik kan, min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, semua kebaikan ketika kami hidup maupun sesudah kami mati nanti menghadap. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali ashabina, sahabat kawan-kawan kami, wali man ahsana ilaina, orang yang sudah berbuat baik pada kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man syarakana, semua yang ikut dalam kajian subuh ini walaupun tak langsung. Bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Berikan kami istiqamah iman dan Islam, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunnah isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ini pertemuan yang ke 9. 4 ketiga. Berarti pertemuan yang ke-9. Nanti tulis di judul Riyadhus Shalihin 9. Supaya tahu pertemuan. Riyadhus Shalihin 10, Riyadhus Shalihin 11. Supaya tahu berapa kali kita menghatamkan. Mudah-mudahan kita baca sampai khatam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.